Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Sofi Kusnia dari Prodi HES 5C, dosen pengampu Dr. Haji Sofa Robani LCMA. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah Aswaja, khususnya materi khilafah dalam perspektif Islam. Segala sumber yang saya dapatkan berasal dari buku Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah terapan karangan tim Aswaja Center Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Pertanyaan yang pertama, apakah umat Islam di seluruh dunia itu harus disatukan dalam satu kesatuan politik? Umat Islam di seluruh dunia itu tidak harus atau tidak wajib disatukan dalam satu kesatuan politik karena tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang memerintahkan hal tersebut. Lalu, sistem dan bentuk negara itu termasuk ranah muamalah dan mutaghayyirot, jadi bisa berubah menyesuaikan situasi, kondisi, dan kemaslahatan. Sejarah Islam juga menunjukkan bahwa setelah masa Khulafaur Rasyidin, umat Islam itu hidup dalam berbagai pemerintahan tanpa disatukan dalam satu negara. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan raja-raja yang masuk Islam untuk bergabung dalam satu pemerintahan. Oleh karena itu, yang diwajibkan dalam Islam itu terwujudnya keadilan serta kemaslahatan, bukan penyatuan umat Islam dalam satu kesatuan politik dunia. Yang nomor 2, apakah umat Islam di Indonesia itu berdosa sebab tidak menjalankan syariat Islam secara total? Umat Islam di Indonesia itu tidak secara otomatis berdosa. Kenapa? Karena tidak diterapkannya sebagian syariat Islam itu bukan berarti menolak syariat tersebut. Karena pada dasarnya banyak masalah-masalah agama yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti masalah zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Tapi memang dalam hukum pidana Islam atau hudud kan belum diatur. Nah, ini masuk ke dalam prinsip kemampuan dalam syariat Islam. Kiai Haji Maimun Zubair menegaskan bahwa tidak semua syariat dapat diterima dalam setiap kondisi dan zaman. Ketika suatu hukum itu tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan dan kondisi, hal ini tidak menjadikan umat Islam berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kadar kemampuannya. Yang mana jika hukum pidana Islam itu belum diterapkan di Indonesia karena akan menimbulkan hal mudarat yang lebih besar, perpecahan umat, maka tidak menerapkannya itu lebih sesuai dengan syariat. Nomor 3, apakah negara kesatuan Republik Indonesia itu bertentangan dengan Islam? Sebelumnya, mari kita ketahui bahwasanya Islam sendiri itu kan tidak menentukan bentuk negara tertentu seperti sistem khilafah juga. Urusan negara itu merupakan ranah muamalah dan mutaghayyirah yang mana bisa berubah menyesuaikan situasi, kondisi, dan kemaslahatan. Negara itu adalah sarana wasilah, bukan tujuan, karena tujuan utama syariat itu menjaga agama dan kemaslahatan manusia di akhirat dan di dunia. Sedangkan negara itu sebatas menjadi alat untuk mencapai hal tersebut. Dan juga NKRI merupakan hasil kesepakatan bersama atau muahadah watoniyah dengan Pancasila sebagai dasar negaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu berdasar pada ayat-ayat atau kesepakatan mereka. Terus itu dasar negara kita Pancasila dari poin pertama sampai poin kelima, hal tersebut juga selaras dengan ajaran Islam. Jadi dari sini dapat kita petik bahwasanya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak bertentangan dengan Islam. Yang nomor 4, apakah khilafah itu merupakan satu-satunya bentuk negara dalam Islam? Berdasarkan buku Aswaja ini, bahwasanya setelah dilakukan penelitian tidak ada dalil ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis
yang secara tegas dan spesifik itu mewajibkan sistem khilafah sebagai satu-satunya sistem negara dalam Islam. Yang ada itu hanyalah prinsip-prinsip umum kepemimpinan seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Selain bentuk negara itu merupakan ranah muamalah dan mutawayyirat yang bisa berubah-ubah, ada juga fakta sejarah bahwasanya secara historis sistem khalifah yang sesuai dengan manhaj kenabian itu hanya berlangsung pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, selanjutnya sistem negara atau bentuk pemerintahan itu berubah-ubah seperti kerajaan dan kesultanan. Dan jika khilafah itu merupakan satu-satunya sistem negara yang sah, tentunya pada waktu itu para sahabat juga tidak akan membiarkan perubahan tersebut. Ada riwayat juga bahwasanya Rasulullah itu melegitimasi bentuk pemerintahan tertentu yang tidak tergabung dengan pemerintahan di Madinah Al-Munawwaroh pada kala itu. Melihat dari tidak adanya dalil, terus juga fakta sejarah yang sudah ada, jadi khilafah itu bukan satu-satunya bentuk negara dalam Islam. Nomor 5, jelaskan perbedaan hukum asal ibadah dan muamalah. Hukum asal ibadah itu harus sesuai tauqifi atau sesuai dengan tuntunan dan harus ada dalil yang memperbolehkannya. Jadi tidak boleh melakukan ibadah kecuali ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaidahnya al aslu fil ibadati tauqifu fala yusra'u minha illa ma syara'ahu Allah taala. Sedangkan dalam urusan muamalah seperti konsep negara dan bangsa, hukum asalnya itu ibahah atau boleh selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya. Akan tetapi jika suatu saat dijumpai dalil yang melarangnya, maka hukum tersebut berubah menjadi haram. Pertanyaan nomor 6, atas pertimbangan apa sebuah kebijakan apabila tidak ada nas di dalam Al-Quran dan hadis? Kebijakan bisa tetap diterapkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan ijtihad dengan berpegang pada prinsip-prinsip umum syariat. Al-aslu fil asya al-ibahah dalam urusan muamalah atau dalam ranah kebijakan negara. Jika tidak ada dalil yang melarang, maka hukum asalnya boleh. Lalu mempertimbangkan antara maslahat, manfaat, dan mafsadahnya. Jika suatu kebijakan yang membawa manfaat lebih besar serta mencegah kerusakan, maka kebijakan tersebut selaras dengan syariat meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas. Dalam masalah ketiadaan nas, ulama diberikan ruang untuk melakukan sebuah ijtihad. Hal ini ditegaskan atau disepakati oleh banyak ulama termasuk Ibnu Qayyim bahwa kebijakan yang adil dan membawa maslahat termasuk bagian dari syariat. Meskipun bebas beristihad, kebijakan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam. Pertanyaan nomor 7, jelaskan pendapat Kiai Haji Maimun Zubair tentang penerapan hukum Islam di Indonesia. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Ulama Al-Mujaddidun, beliau mengatakan meskipun ada beberapa syariat Islam ya seperti memerdekakan budak dalam kasus kafarat pembunuhan serta syariat lainnya, pada saat ini itu belum tidak bisa diterapkan, tetapi hal tersebut juga tidak serta-merta menghapuskan syariat tersebut dan tidak membuat orang Islam itu berdosa karena tidak menerapkannya, karena hal tersebut dilakukan karena ketidakmampuan. Kiai Haji Maimun Zubair menegaskan bahwa ketidakmampuan melaksanakan syariat itu bukanlah dosa, karena Allah juga tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Di Indonesia sendiri tidak diterapkannya seluruh aturan syariat Islam dalam undang-undang itu juga tidak serta-merta membuat orang Islam di Indonesia berdosa, sesuai dengan pendapat beliau. Pertanyaan nomor 8, apa yang harus dilakukan umat Islam apabila terbentur dua mafsadah serta berikan contohnya? Pada kondisi ini, langkah yang harus dilakukan umat Islam yaitu mengambil yang lebih sedikit mafsadahnya atau keburukannya sesuai dengan kaidah fikihnya, yaitu
Idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhafihima. Ketika dua mafsadah bertentangan, maka mengambil perkara yang lebih sedikit mafsadahnya untuk menghindari perkara yang lebih besar dorornya. Contohnya itu ketika waktu COVID-19, pemerintah melarang sementara pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Nah, hal tersebut merupakan mafsadah karena menghalangi pelaksanaan ibadah secara berjamaah. Namun di sisi lain, tetap membuka masjid waktu itu juga berpotensi menimbulkan penyebaran penyakit COVID-19 yang dapat merenggut nyawa atau mafsadah yang lebih besar. Pertanyaannya nomor 9, apakah ada dalil yang menjelaskan tentang ketidakwajiban menyatukan umat Islam dalam satu kesatuan politik? Sebutkan. Meskipun tidak secara eksplisit terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya umat Islam itu tidak diwajibkan disatukan dalam satu kesatuan politik. Hal ini dapat kita logikakan atau pahami dari ketiadaan nas yang mewajibkan untuk umat Islam itu tergabung dalam satu kesatuan politik juga. Lalu terdapat praktik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu ditemukan riwayat bahwasanya Rasulullah melegitimasi bentuk pemerintahan tertentu yang tidak tergabung dalam pemerintahan Madinah Al-Munawwarah. Waktu itu Rasulullah mengirim surat kepada Raja Kisra. Ya, salah satu pesannya dapat kita cermati itu wa malaktuka ala qaumika, dan saya akan menjadikan kamu raja atas kaummu dari anak-anakmu. Nah, dari situ Rasulullah itu tidak mewajibkan loh Raja Kisra itu untuk masuk dalam kesatuan politik umat Islam Madinah pada waktu itu. Dan juga hadis selanjutnya, al khilafatu salasuna aman summa yakunu ba'da dzalikal mulk. Masa khalifah yang sesuai dengan manhaj kenabian itu hanya berlangsung selama 30 tahun. Kemudian setelah itu adalah kerajaan. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut juga dapat kita pahami bahwasanya bentuk pemerintahan dalam Islam itu dari dulu berubah-ubah ya. Gak harus dalam bentuk satu terus. Pertanyaan yang terakhir atau nomor 10, ringkaslah hasil Munas Alim Ulama NU tentang negara dan Pancasila. Di sini dijabarkan dalam 8 poin, tetapi poin yang utama yaitu bahwasanya Munas Alim Ulama NU menegaskan NKRI dengan dasar Pancasila sah secara syar'i dan tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila itu sebagai kesepakatan kebangsaan, bukan agama, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sejalan dengan ajaran Islam. Bentuk negara termasuk wilayah muamalah dan ijtihadiyah sehingga boleh berbeda sesuai kemaslahatan. Oleh karena itu, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila sejalan dengan ajaran Islam. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya memohon maaf bila ada kekurangan dan jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.